Ada apaan tuh? Oh, ini notif dari channel YouTube SMI Negeri 1 Pasirian. Ini kayaknya ngunggah video kultum deh. Ya udah, yuk kita lihat. Sofi udah pernah nonton belum? Belum lah. Ya udah, ayo kita nonton. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu guru serta anak sekalian saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan rahmat dan hidayah diberikan kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh berkah, yakni beberapa ajaran agama Islam. Anak sekalian dimuliakan Allah, kita sudah tidak terasa memasuki insya Allah hari yang ke-21. Semoga puasa kita yang selama ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 semoga dicatat oleh Allah sebagai amalan yang dicatat untuk sebagai bekal nanti keselamatan kita dunia dan akhirat. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, pada bulan puasa ini banyak sekali sesuatu yang perlu untuk kita ketahui. Karena apa? Karena bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh semua ibadah kita diterima dan penuh ampunan. Sehingga kita harus lebih banyak untuk membuat ibadah sehingga Allah akan mencatat selalu pahala yang akan kita peroleh. Salah satu di antaranya adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih yang saya maksud di sini mempunyai keutamaan yang perlu untuk kita ketahui. Anak sekalian yang diberikan Allah, sholat tarawih yang kita ketahui itu berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari tarwihah, yang artinya adalah banyak istirahat. Maksudnya di sini bahwa sholat tarawih di mana yang kita ketahui jumlahnya itu ada yang 8, ada yang 23, yang mungkin di antara perbedaan itu sama-sama betulnya. Jadi maksudnya istirahat, kita melaksanakan setiap salam itu 2 rakaat 1 salam. Sehingga dari 23 rakaat tadi setiap 2 rakaat kita salam. Itu maksud dari banyaknya istirahat. Yang sholawat tarawih yang dimaksud di sini adalah sholat tarawih yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi untuk bulan-bulan yang lain tidak ada. Pengertian dari sholat tarawih itu berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari tarwihah, yang artinya adalah banyak istirahat. Yang dimaksud banyak istirahat di mana
pada saat kita melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 23 misalnya, dari masing-masing rakaat yang kita laksanakan, misalnya 2 rakaat salam dan seterusnya, itu merupakan salah satu bentuk dari banyak istirahat dari pengertian tersebut di atas. Itu pengertian dari sholat tarawih itu sendiri. Anak usahakan yang diberkati Allah, sholat tarawih ini dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan. Jadi tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ada yang menyebutkan juga bahwa sholat tarawih adalah merupakan sholat qiyamul lail atau sholat malam. Di mana sholat malam itu ya banyak macamnya. Sholat tarawih di sini termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliaunya datang ke sebuah masjid yang diikuti oleh para sahabat yang sangat banyak sekali. Itu dilaksanakan 1-2 hari. Akan tetapi pada hari yang ketiga dan keempat, para sahabat banyak datang ke masjid tersebut. Akan tetapi beliaunya, Nabi Muhammad SAW, tidak muncul atau tidak datang ke masjid tersebut. Dan beliau bersabda bahwa seandainya saya datang tadi malam, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, saya takut sholat jamaah yang dilaksanakan oleh kalian itu takut dianggap adalah suatu kewajiban. Sehingga saya tidak datang seperti biasa. Dari riwayat tersebut dimaksudkan sholat yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat adalah merupakan sholat tarawih. Sehingga kesimpulannya dari riwayat dari Aisyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang di atas adalah cara pelaksanaan atau awal dari pelaksanaan sholat di tarawih yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, begitu besarnya manfaat, faedah dari sholat tarawih, maka meskipun sunnah, tapi kalau bisa kita jangan sampai berlubang atau tidak melaksanakan sholat tarawih ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan 30. Karena apa? Karena di dalamnya adalah banyak keutamaan yang kita dapati. Salah satu di antaranya yang pertama adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa keutamaan dari sholat tarawih itu banyak sekali. Cuman ada insya Allah nanti yang saya sebutkan hanya 3. Yang pertama adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa kita pada masa lampau. Jadi di sini begitu besarnya keutamaan dari sholat tarawih. Dosa-dosa yang kita lakukan masa-masa yang lalu, dengan kita melaksanakan sholat tarawih, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah pada masa-masa yang lalu. Keutamaan yang kedua dari sholat tarawih adalah pahala-pahala kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya banyak pahala dari melaksanakan sholat tarawih dengan begitu banyaknya keutamaannya yang ada pada sholat tarawih itu. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Al-Tirmidzi, diriwayatkan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail sampai dengan selesai, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat mulai dari saat melaksanakan sholat tarawih itu sampai dengan semalam, sama dengan semalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ketiga adalah amalan sunnah dan dapat melengkapi amalan wajib. Jadi diriwayatkan oleh para sahabat At-Tirmidzi, yakni barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan mengikuti iman, dengan ikhlas, bahwa apabila sholatnya bagus, maka akan beruntung orang tersebut. Dan sebaliknya, apabila sholatnya kurang baik, maka termasuk orang-orang yang sengsara dan merugi. Jadi dari keutamaan yang ketiga ini menunjukkan bahwa seandainya ibadah wajib yang kita laksanakan setiap hari ada kekurangan, maka dengan adanya melaksanakan sholat tarawih, maka dapat ditutupi kekurangannya. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, dari apa yang saya sampaikan, semoga kita pada bulan Ramadan tahun ini kita selalu dan memang harus melaksanakan sholat tarawih ini. Meskipun seandainya kemarin ada yang berubah, harapan saya untuk sepertiga 10 yang ketiga ini kita jangan sampai berleha-leha. Kita harus laksanakan sholat tarawih ini karena di dalamnya ada yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana malam itu merupakan bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan harapan apabila kita sudah melaksanakan sholat tarawih dengan sisa 1 minggu ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amalan yang perlu untuk menyelamatkan kita nanti di dunia dan di akhirat. Terima kasih sekalian dan ibu guru SMP 1 Pasirian. Semoga apa yang sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan apabila
ada sesuatu yang kurang berkenan, saya atas nama manusia mohon maaf atas kekurangannya. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia sob, video kultum dari channel YouTube SMA Negeri 1 Pasirian. Wah, videonya bermanfaat sekali ya. Padahal aku pertama kali ini menonton video kultum dan aku bisa merasakan manfaatnya. Iya, makanya nonton terus video kultum dari channel YouTube SMA Negeri 1 Pasirian ya. Iya. Terima kasih sudah menonton video kami.